Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ami Calistine Utami dengan NPM 2275377. Di sini saya akan membahas tentang watermarking dan steganografi dan juga malware. Apa sih pengertian watermarking? Apa itu watermarking? Watermarking adalah proses menyisipkan informasi tertentu ke dalam media digital seperti gambar, video, atau audio untuk tujuan identifikasi dan pelindungan. Informasi ini bisa berupa logo, teks, atau data lainnya yang dapat menunjukkan kepemilikan atau hak cipta tanpa pengubah tampilan atau kualitas dari media tersebut secara signifikan. Lalu selanjutnya, apa itu steganografi? Yaitu adalah teknik yang digunakan untuk menyembunyikan informasi dalam media lain, sehingga pesan tersebut tidak terlihat oleh orang yang tidak berwenang. Tujuan utama adalah untuk menjaga kerahasiaan informasi dengan menyembunyikan dalam cara yang tidak mencolok. Berbeda dengan enkripsi yang hanya mengecap informasi tetapi tetap menunjukkan keberadaannya. Lalu setelah itu, apa itu teknik watermark? Jadi teknik watermark itu beberapa teknik, yaitu diantaranya yang pertama spatial domain techniques, yaitu teknik ini melibatkan penyimpanan watermark langsung ke dalam piksel gambar. Watermark ditambahkan dengan memodifikasi nilai piksel tertentu. Lalu yang kedua ada frekuensi domain Tequin. Teknik ini melibatkan transformasi gambar ke dalam domain frekuensi, di mana watermark disisipkan ke dalam koefisien frekuensi. Metode ini lebih tahan terhadap perubahan pada media. Lalu selanjutnya terdapat robust watermark yang dirancang untuk bertahan terhadap berbagai jenis serangan dan modifikasi. Ini biasanya digunakan dalam konteks perlindungan hak cipta. Lalu selanjutnya terdapat fragile watermarking teknik. Teknik ini digunakan untuk mendeteksi perubahan pada media. Jika watermark diubah atau dihapus, itu menunjukkan bahwa media telah dimodifikasi. Lalu selanjutnya bagaimana mengetahui sistem terkena malware? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengetahui apakah jaringan media atau perangkat kita terkena malware. Di antaranya kinerja komputer menurun, komputer menjadi lambat dan sering hang. Proses yang biasanya berjalan lancar tiba-tiba mengalami gangguan. Lalu yang kedua terdapat program yang tidak dikenal. Munculnya program atau aplikasi yang tidak pernah Anda install. Cek daftar aplikasi di sistem untuk melihat apakah ada yang mencurigakan. Lalu pop-up iklan berlebihan. Munculnya iklan pop-up yang tidak bisa saat browsing, bahkan ketika tidak ada aplikasi yang terbuka. Lalu selanjutnya perubahan pengaturan browser. Homepage atau mesin pencari berubah tanpa izin Anda. Ini dapat menunjukkan bahwa browser Anda telah disusupi. Lalu ada pemberitahuan keamanan palsu. Munculnya pesan yang mengeklaim bahwa komputer Anda terinfeksi dan meminta Anda untuk mengunduh perangkat lunak pembersih yang sebenarnya adalah malware. Lalu selanjutnya yaitu aktivitas jaringan yang tidak biasa. Peningkatan penggunaan data internet tanpa alasan yang jelas yang dapat menunjukkan komunikasi dengan server malware. Dan masih banyak beberapa lagi lainnya. Lalu cara mengatasi malware. Cara mengatasi malware antara lain adalah yang pertama gunakan perangkat lunak antivirus. Jalankan pemindaian penuh sistem menggunakan perangkat lunak antivirus yang terpercaya. Pastikan perangkat lunak ini selalu diperbarui. Lalu yang kedua, periksa startup programs.
Cek program yang berjalan saat startup. Anda dapat menggunakan Windows atau aplikasi pengelolaan startup untuk melihat dan menonaktifkan program yang tidak diinginkan. Lalu terdapat monitor jaringan. Gunakan alat seperti Wireshark untuk memantau aktivitas jaringan dan mengidentifikasi komunikasi yang mencurigakan. Lalu selanjutnya kita dapat memeriksa log sistem. Cek log sistem untuk aktivitas yang tidak biasa. Ini dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana malware masuk ke sistem. Lalu apa saja jenis-jenis malware? Adapun jenis-jenis malware antaranya yang pertama virus. Virus adalah program jahat yang dapat mereplikasi dirinya dengan menyisipkan salinan ke dalam program atau file lain. Virus biasanya aktif saat file yang terinfeksi dijalankan. Lalu yang kedua terdapat ransomware. Jenis malware yang menginskripsi data pengguna dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses. Ransomware sering menyebar melalui lampiran email atau situs web berbahaya. Yang ketiga terdapat adware, perangkat lunak yang menampilkan iklan secara otomatis meskipun tidak selalu berbayar. Adware dapat mengunggah pengalaman pengguna dan mengumpulkan data tanpa izin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.